Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran 15 ayat 26 sampai 27. Judul perikopnya adalah di Mara dan di Elim. Renungan pagi ini saya beri judul Perjalanan Kedewasaan. Mari kita membaca Alkitab kita. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu di sana mereka berkemah di tepi air itu. Saudara, Israel baru memulai perjalanannya bersama dengan Allah. Ini bukan sekedar perjalanan fisik menuju tanah perjanjian, melainkan sebuah perjalanan spiritual menuju kedewasaan rohani. Kedepan kita akan lebih banyak membaca bagaimana Israel bertumbuh melalui perjumpaan mereka dengan Allah. Jika dilihat dari segi kerohanian, bangsa Israel saat itu seperti layaknya bayi rohani. Mereka belum memiliki banyak pengalaman bersama Allah. Mereka baru memulai kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka banyak mendapatkan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dari Allah. Dari ayat yang kita baca tadi, tampak bahwa Allah sedang mendidik umat-Nya. Allah tidak hanya menghendaki ketaatan bangsa Israel pada peraturan, tetapi melalui peraturan itu Allah menghendaki perubahan hidup, yaitu melatih ketaatan, iman, dan pengharapan bangsa itu kepada Allah. Saudara, bangsa Israel cukup lama tinggal di Mesir. Beberapa generasi mengalami perbudakan, sehingga mentalitas mereka menjadi mentalitas seorang budak. Dan Allah menghendaki bangsa ini diubahkan untuk menjadi bangsa yang memiliki kehidupan yang merdeka, yang lebih beradab, dan hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Allah menghendaki generasi berikutnya dari bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan sekaligus taat kepada Allah. Oleh karena itu, setiap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan selalu mengandung konsekuensi. Nah, sekarang kita mengerti hal ini adalah bentuk didikan Allah untuk menjaga dan melatih umat-Nya hidup di dalam kebenaran. Saudara, pemeliharaan dan perlindungan Allah kepada umat-Nya selalu berhubungan dengan ketaatan dan cara hidup yang benar di hadapan Allah. Umat yang taat senantiasa Dia pelihara. Sebaliknya, tidak ada pemeliharaan tanpa ketaatan. Namun jangan salah mengerti, hubungan tersebut bukanlah hubungan transaksional seperti hubungan transaksional, bukan demikian. Sesungguhnya kitalah yang berhutang besar kepadanya. Kita tidak pernah akan ada pada posisi yang setara dengan Allah. Pemeliharaan dan ketaatan adalah bentuk kasih Allah kepada umat-Nya, kepada saudara dan kepada saya. Saat Allah menghendaki umat-Nya untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, Ia menginginkan umat-Nya mengalami proses perubahan menuju kepada kedewasaan rohani. Bukan kehidupan dengan nilai-nilai dunia, bukan kehidupan di dalam ikatan dosa, melainkan kehidupan yang merdeka di dalam kasih karunia Allah. Saudara, kedewasaan artinya mengerti mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Kedewasaan artinya semakin peka dengan perilaku yang tidak memuliakan Allah dan perilaku yang memuliakan Allah. Seorang yang dewasa, seorang yang peka dengan hal-hal tersebut. Dan kedewasaan adalah semakin serupa seperti Kristus yang taat kepada Bapa-Nya. Saudara, mari memberikan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana perjalanan kedewasaan rohani saudara saat ini. Apakah hidup saudara selama ini selaras dengan kehendak Allah? Apakah saudara semakin merindukan untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman-Nya?
Saudara, mari kita mengucap syukur dan berdoa agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap taat dan setia saat mengalami didikan Allah supaya kita menuju dewasa secara rohani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui ayat firman-Mu tadi, kami bisa mengerti Tuhan, bahwa Allah yang Allah kehendaki adalah kedewasaan umat-Mu Tuhan. Yang Allah kehendaki adalah kedewasaan kami Tuhan. Lebih dari segala apapun Tuhan, kami merindukan supaya kedewasaan itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap bertahan, supaya kami tetap tekun, supaya kami tetap setia dalam didikan Allah. Supaya kami juga bisa mengerti bahwa kami sedang menuju pendewasaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan senantiasa menolong saudara dalam perjalanan menjadi semakin dewasa di hadapannya. Selamat melanjutkan hari ini. Kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.